Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Pedukuhan Woro Wetan berada cukup jauh dari Padepokan Sekarwangi, di mana pedukuhan itu berada di bagian barat, sedangkan Padepokan Sekarwangi pimpinan Ki Resi Rangga ada di sebelah selatan hutan alas larang. Rombongan Patih Gajah Mada ada di Padepokan Sekarwangi. Arya Kamandanu yang terluka parah dan tak sadarkan diri segera diobatin oleh Ki Resi Rangga. Begitu juga Puspitasari dan beberapa punggawa prajurit. Gajah Enggon sibuk ke sana kemari mengkoordinir pasukan-pasukan Majapahit termasuk para tawanan perang. Para tawanan perang diperlakukan sebaik-baiknya, yang terluka diobatin oleh para catrik Padepokan dan yang bugar dikumpulkan ke bagian timur Padepokan Sekarwangi. Salah satu kesatuan dari Bayangkara menjaga para tawanan secara ketat. Sementara beberapa kesatuan dari pasukan Batara Bayu membawa para tawanan ke Pondok Sekarwangi, lalu kembali berpatroli mencari sisa-sisa prajurit pemberontak. Rakembar mengikuti rombongan Raja Puteri Tribuana Tunggadewi yang dikawal langsung oleh Aditya Warman putra mahkota Darmasraya beserta pasukan elitnya dan pengawalan Cakra Surya. Rakembar atau Rakayan Kembar, mau tidak mau, Komando Batara Bayu diserahkan ke Patih Gajah Mada atas perintah langsung Raja Puteri Tribuana Tunggadewi yang memegang komando tertinggi dalam perang Sadeng dan Ketah. Seorang pemuda tanggung berpakaian petani berlari ke rombongan Senopati Gajah Enggon. Pemuda tanggung itu bernama Dharma, seorang telik sandi dari Bayangkara. "Kakang Kapa," sapa Dharma pada kepala kesatuan dari rombongan Gajah Enggon yang bernama Kapa. "Adik Dharma, bagaimana?" tanya Kapa mendekati Dharma. "Senopati Randu Ijo sekarang memburu Raden Jasa Wiret di lereng Gunung Pedukuhan Woro Wetan. Semua pasukan yang dibawanya dikerahkan," ujar Dharma lalu menunduk takzim. "Bagus, dengan adanya Senopati Randu Ijo dan Senopati Sekar Kirana, kemungkinan Raden Jasa Wiret bisa ditangkap dan dibawa ke sini," balas Kapa. "Kakang, Senopati Sekar Kirana tidak ikut serta ke lereng itu," sahut Dharma. "Hah? Kenapa?" tanya Kapa heran. "Senopati Sekar Kirana ada di rumah Ki Danu kepala pedukuhan Woro Wetan itu bersama Arya Dwipangga penasihat Raden Jasa Wiret," ujar Dharma lagi. "Bagus, kita dapat salah satu pengikut Raden Jasa Wiret," balas Kapa senang. "Tidak Kakang," sahut Dharma pucat wajahnya. "Maksudmu?" tanya Kapa penasaran. "Tipu daya yang dilancarkan Senopati Randu Ijo gagal, Kakang," jawab Dharma. Kapa terdiam. Cukup lama dia berpikir lalu berkata pada Dharma, "Adik Dharma, kamu tunggu di sini. Aku akan menemui Senopati Gajah Enggon di tenda peristirahatannya. Aku tak bisa ambil tindakan lanjutan karena ini menyangkut Senopati Randu Ijo dan Senopati Sekar Kirana. Kamu paham, adik Dharma?" "Iya Kakang." "Baiklah, aku tunggu di sini Kakang," balas Dharma lalu duduk di bawah pohon. Kapa segera ke tenda Senopati Gajah Enggon. Di dalam tenda ada Patih Gajah Mada dan Senopati Gajah Enggon. Kapa melaporkan apa yang dikatakan Dharma si telik sandi pada kedua Panglima Majapahit yang mendengarkan dengan cermat. Gajah Enggon diam sejenak setelah mempersilakan Kapa menunggu di depan tendanya. "Kakang Mada," sapa Gajah Enggon. Patih Gajah Mada manggut-manggut, dahinya berkerut tanda dia sedang berpikir. Seperempat minum kemudian, "Adik Enggon, perintahkan prajurit Kapa mengundang kepala pasukan pengawal istana dalam kesini," sahut Patih Gajah Mada. "Maksud Kakang, Dinda Ayuandira?" tanya Gajah Enggon. "Iya, Ayuandira," jawab Gajah Mada. Semakanan nasi kemudian, "Paman Mada," sapa Ayuandira di dalam tenda Gajah Enggon. "Iya, Ayu, bagaimana keadaan Kakang Kamandanu?" tanya Gajah Mada sambil mempersilakan Ayuandira duduk.
Paman Kamandanu belum sadarkan diri, Ki Resi Rangga berusaha mengobatinya. Jawab Ayu Wandira bermuram durja, baiklah, setelah urusan yang akan Paman sampaikan ke Ayu ini, Paman Mada akan menemui Ki Resi Rangga. Moga-moga Paman Mada bisa ikut bantu pengobatan Kakang Kamandanu. Ujar Gajah Mada lalu duduk bersila di depan Ayu Wandira. Terima kasih Paman Mada. Apa kiranya yang dapat Ayu bantu untuk membantu Paman Mada? Tanya Ayu Wandira. Gajah Mada tersenyum, lalu mengatakan maksudnya. Tadi petang ada salah satu telik sandi kita di Pedukuhan Woro Wetan sebelah barat hutan Alas Larang, melaporkan perkembangan tugas penangkapan sisa-sisa pemberontak Sadeng. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, siang tadi, Senopati Randu Ijo mengerahkan semua kesatuan di sana untuk menyisir goa-goa batu di tebing-tebing tepian Sungai Woro. Di mana diketahui bahwa di dalam salah satu goa batu itu, ada Raden Jasawiret. Paman Mada khawatir dengan Raden Jasawiret yang terkena ajian naga puspa dari Kakang Kamandanu. Kakang Kamandanu sendiri sampai saat ini belum sadar pasca pertempurannya dengan Raden Jasawiret. Kemungkinan besar, kondisi Raden Jasawiret seperti kondisi Kakang Kamandanu, atau mungkin lebih parah, Raja Putri Tribuana Tunggadewi meminta pada Paman Mada untuk menyelamatkan Raden Jasawiret dan mengadilinya setelah sembuh. Ujar Gajah Mada lalu menghela nafas sejenak. Ayu Wandira menyimak itu semua. Ayu, ayahmu ada di Pedukuhan Woro Wetan, kata Gajah Mada. Apa? Balas Ayu Wandira terkejut. Senopati Randu Ijo mendapatkan keberadaan Raden Jasawiret dari ayahmu, Arya Dwipangga, sahut Gajah Mada. Dasar orang tua bermuka 10, hujat Ayu Wandira geram. Gajah Mada tersenyum, dia paham hubungan Ayu Wandira dengan Arya Dwipangga tidaklah baik-baik saja. Apalagi Pranayam, suami Ayu Wandiri menjadi korban dari kaki tangan Arya Dwipangga. Ayu, ayahmu ada bersama Senopati Sekar Kirana di rumah Ki Danu kepala Pedukuhan Woro Wetan, ujar Gajah Mada. Bagus, Paman Mada, Ayu sendiri yang akan membawanya pada Paman Mada. Setelah berkata, Ayu Wandira bermaksud menyudahi pembicaraan mereka. Dia segera berdiri. Melihat itu, Gajah Mada berkata lagi, tahan amarahmu, Ayu. Paman Mada masih belum selesai. Ayu Wandira kembali duduk bersila di depan Gajah Mada, patih daha junjungannya. Mendengar nada suara Gajah Mada yang tegas itu, Ayu Wandira terdiam. Dia baru sadar bahwa ia telah terbawa amarah pada Arya Dwipangga ayahnya. Permasalahannya, Arya Dwipangga bukan dalam tawanan. Telik Sandi mengatakan di dalam rumah Ki Danu ada Arya Dwipangga dan Senopati Sekar Kirana. Awalnya Senopati Randu Ijo melakukan tipu daya pada Arya Dwipangga. Setelah mendapatkan keberadaan Raden Jasawiret di salah satu goa batu itu, Senopati Randu Ijo melakukan penyisiran ke goa-goa batu di tebing-tebing tepian Sungai Woro Wetan. Dan membawa semua pasukannya, termasuk kesatuan prajurit pendam yang berada di sekeliling rumah Ki Danu kepala Pedukuhan Woro Wetan. Senopati Sekar Kirana ditinggal sendiri bersama Arya Dwipangga. Nah, tipu daya yang dilancarkan Senopati Randu Ijo sudah diketahui Arya Dwipangga. Mengingat ilmu kanuragan Arya Dwipangga kemungkinan besar bisa menandingi ilmu kanuragan Senopati Sekar Kirana, mungkin mengunggulinya. Paman Mada berkesimpulan, Senopati Sekar Kirana lah yang ditawan Arya Dwipangga di dalam rumah Ki Danu itu. Kata Gajah Mada pada Ayu Wandira yang mendengar dengan cermat. Gajah Enggon masuk ke dalam tendanya. Kakang, sudah Andika Enggon siapkan keperluan kepedukuhan Woro Wetan. Kata Gajah Enggon menjurah hormat pada Gajah Mada lalu melangkah keluar tenda. Ayu, sapa Gajah Mada pada Ayu Wandira yang masih duduk bersila di depannya. Iya, Paman Mada, balas Ayu Wandira. Paman Mada sudah siapkan kuda untuk Ayu ke Pedukuhan Woro Wetan.
Ayu akan bersama salah satu pengawal pribadi Pangeran Adityawarman. Telik sandi tadi akan menunjukkan arah jalan ke Pedukuhan Woro Wetan. Langsung ke rumah Ki Danu, ujar Gajah Mada. Ayu, tugas kamu hanya membujuk Arya Dwi Pangga melepaskan Senopati Sekar Kirana. Seandainya Arya Dwi Pangga tidak menyerahkan Senopati Sekar Kirana, pengawal pribadi Pangeran Adityawarman yang bersama Ayu akan mengatasi Arya Dwi Pangga. Perintah Gajah Mada pada Ayu Wandira. Ayu laksanakan, Paman Mada, balas Ayu Wandira. Pergilah, kuda dan pengawal itu ada di depan tenda ini. Perintah Gajah Mada lalu berdiri diikuti Ayu Wandira. Paman Mada, Ayu permisi, ujar Ayu Wandiri membungkuk takzim. Patih Gajah Mada manggut-manggut. Seperempat minum kemudian, Gajah Enggon masuk ke dalam tenda. Kakang, sapa Gajah Enggon. Kenapa adik Enggon? Tanya Gajah Mada. Maaf Kakang, aku ingin ke Pedukuhan Woro Wetan menyelamatkan Dinda Sekar, ujar Gajah Enggon. Tidak, adik Enggon. Tugas itu tugasnya Ayu Wandira dan pengawal pribadi Pangeran Adityawarman. Tugas kamu tetap di sini. Paham Adi Enggon, balas Gajah Mada tegas. Baiklah, Kakang, sahut Gajah Enggon menunduk takzim. Gajah Mada tersenyum. Dia mendekati Gajah Enggon dan menepuk kedua bahunya. Temankan Kakang, Kakang akan melihat kondisi para korban yang masih hidup. Setelah itu, kita ke Ki Resi Rangga di dalam Padepokan Sekarwangi ini. Kakang akan coba bantu mengobatin Kakang Kamandanu, ujar Gajah Mada. Mari, Kakang, sahut Gajah Enggon lalu mengikuti Gajah Mada keluar dari tenda.